Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga sehat selalu ya. Dan harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judulnya menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Sebelumnya kita udah pernah ya belajar tentang puisi. Nah, hari ini kita menulis puisinya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kita langsung lihat ya. Sebelumnya kalian harus ingat dulu ya, apa itu puisi. Arti puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Nah, hari ini anak-anak, kita membuat puisi karangan sendiri ya tentang hewan kesayangan atau pengalaman kita memelihara hewan. Nah, bagaimana caranya? Nanti Ibu praktekin ya. Kita membuat puisi dengan karangan kita sendiri, tapi dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Nah, agar lebih menarik, kamu dapat menulis puisi dengan menggunakan huruf tegak bersambung, karena kita sedang belajar menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan untuk menulis huruf tegak bersambung? Ya, yang pertama, kerapian tulisan ya. Kita harus rapih dalam menulis huruf tegak bersambung ya. Kalau misalkan salah, dihapus pelan agar tidak sobek ya dan tidak hitam, jadi harus rapi. Lalu kesamaan pola dan ukuran huruf ya, maksudnya hurufnya itu harus sama besar ya dari depan sampai belakang, jangan di depan sampai di tengah itu ukurannya bagus, lama-lama ke belakang makin lama makin kecil, makin tak terlihat. Aduh, jangan ya. Jadi kesamaan pola dan ukuran hurufnya harus sama. Dan yang terakhir, penggunaan huruf kapital. Nah, sebelumnya Bu Rini juga udah kasih tahu penggunaan huruf kapital di mana saja dipakai. Ya, di awal kalimat ya, untuk nama orang, nama hari, nama bulan ya, nama jalan, nama kota, nama negara ya. Itu semua di awalnya menggunakan huruf kapital. Saat membaca puisi, diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat. Nah, ini juga waktu itu sudah pernah Ibu jelaskan. Untuk membaca puisi, kamu harus tahu 3 hal ya. Yang pertama artikulasi, yang kedua intonasi, dan yang ketiga raut wajah. Nah, ini ya, diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat, termasuk ketiga yang Ibu jelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapian tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, ini yang tadi ya, yang udah Ibu jelaskan. Lalu huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Pada pembelajaran kali ini, kita mempelajari cara menulis tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Ya, itu tadi anak-anak ya. Kita menulis menulis puisi ya dengan karangan kita sendiri ya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi semuanya tentang hewan. Boleh tadi apa? Boleh tadi hewan kesayangan, boleh juga pengalaman kita memelihara hewan, atau ini menjelaskan seekor hewan, misalkan hewannya baik atau tidak baik ya, besar atau kecil ya, bulunya bagus atau warnanya bagaimana ya, itu ya boleh kita jelaskan ya. Semuanya harus tentang hewan ya. Kita harus mengetahui ciri-ciri hewan tersebut, misalnya menulis cara bergerak,
jenis makanannya, cara berkembang biak, dan tempat tinggalnya. Nah, ini anak-anak ya, untuk kita bisa menulis puisi dengan karangan kita sendiri, kita bisa membuat ciri-cirinya ya, menuliskan cara bergeraknya ya, jenis makanannya, cara berkembang biaknya, di mana tempat tinggalnya, itu semua bisa kita jadikan untuk menulis puisi dengan karangan kita sendiri. Ya, ini anak-anak ya penjelasan dari Ibu Rini bagaimana caranya mempraktekkannya menulis dengan tegak bersambung. Ya, Ibu akan ajarkan setelah ini ya. Demikian penjelasan Ibu Rini. Semoga kalian semua bisa mengerti ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.